Ancaman pandemi seperti COVID-19, kata Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom, bukan yang menjadi yang terakhir kalinya menerjang bumi. Di masa depan, virus dengan potensi lebih dapat ditularkan dan lebih mematikan mungkin saja muncul. Ini kepastian evolusioner, ujar Tedros. Pertanyaannya, siapkah sistem kesehatan negara-negara di dunia? Bagaimana sekarang, terutama menyangkut negara-negara G20? Mengusung Recover Together, Recover Stronger, Indonesia memobilisasi penguatan arsitektur kesehatan global di G20. Salah satunya memperkuat kesiapsiagaan global dalam mengendalikan pandemi melalui pencegahan, kesiapsiagaan dan respons pandemi atau PPR. Dalam pembukaan pertemuan G20 Joint Finance Health Task Force, Asisten Menteri Keuangan Bidang Makroekonomi dan Keuangan Internasional Wempi Saputra menegaskan pentingnya kesiapan global untuk menghadapi pandemi di masa yang akan datang. PBB dan WHO mendefinisikan kesiapsiagaan sebagai kemampuan pemerintah, organisasi profesional, masyarakat, dan individu untuk mengantisipasi, mendeteksi, dan merespons secara efektif dan pulih dari bahaya, keadaan darurat kesehatan, atau krisis. Beberapa kategori yang menjadi evaluasi adalah pencegahan, deteksi, dan pelaporan, respons cepat sistem kesehatan, komitmen peningkatan kapasitas nasional dan pembiayaan, serta risiko lingkungan. Upaya mencapai kapasitas terbaik ketahanan sistem kesehatan global tidak murah. G20 mengkaji dan memperkirakan kebutuhan pembiayaan pencegahan kesiapsiagaan dan respons pandemi atau PPR global sebesar 34,4 miliar dolar Amerika atau setara 491,92 triliun rupiah per tahun. Ini tidak jauh dengan dana pemulihan ekonomi nasional yang digelontorkan pemerintahan Joko Widodo tahun 2022. Mengacu data Global Health Security Index, tidak ada satupun negara yang benar-benar siap untuk mencegah bencana biologi global, termasuk peristiwa dalam skala yang lebih besar dari COVID-19. Hampir 2/3 atau 126 negara belum menerapkan tanggap darurat kesehatan masyarakat nasional dengan potensi epidemi atau pandemi. Yang lebih sedih lagi, 73% negara di dunia tidak memiliki kemampuan memberikan izin yang cepat dan tanggap untuk tindakan medis seperti vaksin dan obat antivirus dalam kondisi darurat. Indonesia berada di peringkat ke-45 dalam Indeks Ketahanan Sistem Kesehatan Global dengan skor 50,4 dari 100, kalah jauh dengan tetangga kita di selatan yaitu Australia yang berada di urutan 2 dengan skor 71,1. Dan mirisnya, Amerika Serikat yang berada di posisi pertama hanya mencapai skor 75,9 yang artinya tidak masuk ke dalam level kesiapan tertinggi dengan skor 80,1 sampai 100. Dari deretan data ini dapat disimpulkan, tak ada satu negara pun yang benar-benar siap menghadapi pandemi serius. Rata-rata kesiapan negara-negara di dunia hanya mencapai 38,9 poin. Mayoritas negara di dunia hanya menerapkan sedikit peningkatan dalam mempertahankan sistem kesehatan yang kuat. 70% negara menunjukkan kapasitas kesehatan yang tidak memadai termasuk kapasitas sumber daya manusia dan fasilitas. Dan hanya 25% negara yang telah menerbitkan strategi tenaga kesehatan yang diperbarui selama 5 tahun terakhir. Ketersediaan dan penggunaan layanan kesehatan seperti tempat tidur rumah sakit per 1.000 orang mencerminkan faktor supply and demand. Ini merupakan indikator kasar dari hambatan terhadap perawatan kesehatan. Dari seluruh anggota G20, Indonesia berada di urutan 3 terbawah bersama Meksiko dan India. Berdasarkan data WHO dan Bank Dunia, dari 1.000 orang hanya tersedia 1 tempat tidur rumah sakit di Indonesia. Sementara Jepang memiliki skor 13, yang artinya ketersediaan tempat tidur untuk setiap 1.000 orang di Jepang sangat jauh lebih banyak dibandingkan Indonesia. Selain ketersediaan tempat tidur rumah sakit yang minim, Indonesia juga sangat kekurangan tenaga kesehatan khususnya dokter. Dari data yang dihimpun secara berkala, ketersediaan dokter per 1.000 orang di Indonesia merupakan yang terendah dibanding anggota G20 lainnya, yaitu di bawah 1, tepatnya 0,5 poin. Italia berada di posisi paling atas dengan skor 8. Pandemi di masa depan seperti diperingatkan oleh WHO bisa saja jauh lebih buruk daripada pandemi COVID-19.
Patogen bisa muncul secara alami atau karena kecelakaan laboratorium, atau yang paling edan karena direkayasa. Namun semuanya menimbulkan resiko. Mencegah pandemi berikutnya adalah tanggung jawab bersama. Tapi saat ini kategori pencegahan dalam Global Health Security Index menunjukkan skor terendah dengan 28,4 dari kemungkinan 100. 169 negara mendapat skor di bawah 50 poin untuk kapasitas yang terkait dengan pencegahan munculnya patogen penyebab epidemi atau pandemi. Dan Indonesia termasuk ke dalam daftar itu. Jika kesiapan negara anggota G20 dengan kapasitas ekonomi yang lebih baik saja begini, bagaimana dengan negara-negara miskin? Mungkin kata flat dalam buku Thomas Friedman, Hot, Flat, and Crowded harus dicopot. Sebab kenyataannya kesejahteraan tidak merata di sekujur bumi.